Selamat malam semuanya. Apakah bisa mendengar suara saya saat ini? Malam bisa Bu. Bisa ya? Ya, Oke. Oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya thank you banget udah datang ke briefing kita pada malam hari ini. Mungkin nggak semua teknisi AC masih bisa bergabung karena ada yang masih bekerja atau ada kebutuhan lainnya. Namun sesuai perjanjian kita akan mulai briefing panduan pendaftaran dan uji coba tertutup post testing teknisi AC1 pada malam hari ini. Sebelum kita mulai meeting kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pertemuan online ini berlangsung. Yang pertama, mohon matikan mikrofon Anda saat tidak berbicara. Yang kedua, jika bisa, nyalakan kamera agar kita bisa saling bertatap muka. Ketiga, di Google Meet sendiri itu ada fitur raise hand. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan diklik aja fitur raise hand seperti ini. Kemudian yang keempat itu jika ada masalah, misalnya suara nggak jelas, gambar macet, dan lain-lain, atau ada pertanyaan singkat, silakan ketikkan di kolom chat yang ada di Google Meet. Kemudian yang kelima, sesuai perjanjian kita, karena ada beberapa teknisi AC yang belum bisa bergabung dan sebagian besar, dan juga untuk panduan teman-teman nanti ke depannya, sesi ini akan kami rekam agar bisa menjadi panduan untuk rekan-rekan teknisi AC ke depannya. Semoga bisa dipahami ya untuk semuanya. Untuk next-nya mungkin kita mau langsung aja, di balik AC1 ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa tiba-tiba adanya aplikasi ini? Nah, saat ini kita ada kolaborasi dengan satu brand yaitu Etherm. Di sini kebetulan juga ada pemilik Etherm sendiri dan nanti akan saya serahkan sepenuhnya untuk berbicara ke pemilik Etherm. Dipersilakan. selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Malam. Sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu. Baik, saya mulai ya. AC1 ini adalah aplikasi untuk teknisi. Kenapa sih AC1 ini kita pikir harus ada untuk sekarang ini? Karena sekarang udah sistemnya digital. Dulu sebelum saya punya brand item, saya juga praktisi AC. Jadi istilahnya teknisi juga. Jadi segala macam masalah AC saya juga tangani gitu loh. Baik daripada yang standar cuci, terus yang standar lagi ya kayak potong uben, perbaiki PCB, overhaul kompresor dan segala macam ya kita tanganin juga. Nah, karena berkembangnya teknologi yang semakin cepat, sekarang ini kan teknisi AC ini kita ini kan kadang mau cari order atau mengambil order itu sedikit sulit. Karena apa? Dulu kita ini sebelum ada internet, sistem kita adalah iklan. Baik iklan itu lewat media ataupun lewat brosur. Ya minimalnya mereka bisa tahu kita ini ada dan berapa sih biaya servis kita gitu loh. Nah, semakin ke depan tingkat persaingan itu semakin banyak, ya kan? Jadi harga pun semakin kacau. Jadi semakin hari ya untuk harga persaingan dari teknisi satu ke teknisi yang lain itu juga sangat sangat kompetitif lah gitu loh. Oke, itu singkat dari sebelumnya saya ada Etam. Sekarang Etam ini ada, mungkin teknisi juga udah tahu. Itu dari bracket kita ada untuk dari unit yang dari 1 PK, setengah PK sampai 5 PK kita ada. Untuk akrilik juga ada. Dan AC flash kita ada dan yang lain-lain deh. Masih banyak. Mungkin yang belum tahu produk kita di online juga ada. Tapi ya kita nggak jual secara langsung karena kita adalah produksi melewat wholesaler. Wholesaler artinya ada sebagian kayak di daerah Jakarta ada distributor, Medan ada, terus di Pekanbaru, Bali, Surabaya, dan kota-kota besar lain kayak Makassar juga ada. Jadi saya adalah penggagas daripada AC1 ini. Kenapa harus ada AC1? Nah,
AC1 ini adalah aplikasi untuk teknisi mengambil order. Jadi singkat ceritanya tuh mirip dengan Gojek. Jadi kapan kita mau bekerja atau kapan kita mau istirahat, kita yang tentukan sendiri. Jadi istilahnya wira swasta, kita kerja dengan waktu yang kita ada. Jadi tidak harus dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi bebas. Terus untuk keuntungan yang AC1 ini, kita ini ada ini karena apa? AC ini awalnya ini kenapa sih ada orang begitu banyak tukang AC di Indonesia ini, tapi kok pada gimana ya? Jelasinnya gimana? Untuk teknisi itu di setiap daerah itu mempunyai tantangan tersendiri, baik dari jarak tempuh dan tingkat kesulitan untuk mengambil order itu pasti berbeda-beda. Jadi AC1 ini berdiri itu supaya teknisi nanti kalau suatu saat dia mau bekerja, dia mengambil order di posisi yang mendekati wilayah masing-masing. Jadi singkatnya order yang ada tinggal kita ambil yang mendekati dengan daerah kita gitu loh. Bener ya? Terus untuk ya, jadi visi kita itu AC1 ini supaya apa? Supaya orang tahu bahwa di Indonesia ini ada satu perusahaan yang membawahi semua teknisi di Indonesia, tapi dengan ada standarisasi. Standarisasi apa? Contoh, si teknisi ini sering kita lihat di media sosial bahwa si A atau si B, si C kok servis tiba-tiba minta cuci, ada perbaikan, ada pengisian freon dan segala macam. Ya, jadi kita di sini benar-benar pure kerja memenuhi layanan si konsumen, tidak dengan bekerja yang di luar standar. Jadi tidak ada istilah kalau ada cuci AC harus isi freon. Nah, jadi kita kerjanya benar-benar standar pure murni. Jadi apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang seharusnya. Jadi untuk layanan teknisi AC1 ini benar-benar bekerja sesuai dengan apa adanya, tidak menambah dan tidak mengurangi yang kondisi AC yang di lapangan. Jadi istilahnya kalau teknisinya minta cuci AC, ya sudah, si konsumen minta cuci AC, kita lakukan pencucian dengan standar kita. Selesai itu AC bermasalah apa tidak, itu memang masalah yang sebenarnya apa benar unit itu setelah dicuci selesai. Kan banyak konsumen yang minta cuci AC ternyata habis itu isi freon. Nah, kita sendiri kan tahu kalau memang AC itu nggak bocor atau memang tidak ada rembes, ya memang nggak perlu penambahan. Tapi kadang-kadang memang orang tujuannya mencari uang dengan cara tidak benar. Jadi si tukang AC pun kadang-kadang jadi sasaran si konsumen bahwa tukang AC ini banyak nggak benar. Jadi kita mau munculin bahwa AC1 ini benar-benar ada satu platform untuk menangani AC dengan benar. Jadi istilahnya dengan cuci aja kita bisa dapat uang, karena nanti standar teknis yang ada bisa dijelasin kok bisa sih dengan cuci aja bisa dapat uang. Harga cuci berapa sih? Ada yang nanya-nanya juga kok perusahaan ini berjalan kok tanpa memungut biaya daripada si teknisi. Ada yang nanya begitu juga kan? Nah, nanti bisa dijelaskan teknisnya dan oleh orang moderator. Terus ada masalah lain? Sudah cukup ya? Ada kira-kira ada yang ingin disampaikan kembali?
kayaknya sih cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh saya bantu jawab. Oke, Ya. baik. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Ini akan saya kembalikan lagi ke saya. Dan mungkin tadi sebelumnya udah dengar ya terkait kenapa Asewan itu bisa dibuat dan kita mau mengundang rekan-rekan sekalian untuk bergabung sama kita. Dan setelah yang tadi sudah jelas, gimana sih caranya kita bergabung? Ya sesuai yang tadi kita tunjukkan, nanti kita kemukakan, visi tadi itu nggak bakal jalan kalau misalnya aplikasinya itu belum teruji. Dan disinilah kami butuh teknisi-teknisi AC sebagai teknisi AC1 pertama. Dan di sini dari persyaratan Google sendiri, sebelum aplikasi itu bisa rilis secara resmi, kita itu perlu menguji aplikasi selama 14 hari. Apakah aplikasi itu harus digunakan selama 14 hari penuh? Jawabannya tidak, cukup di-download saja, lalu nanti bisa dibuka secara berkala untuk aplikasinya. Nanti untuk cara daftarnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, itu akan nanti kami sampaikan setelah daripada slide ini. Kemudian setelah yang 14 hari ini, setelah nanti pengujian sudah selesai dan kita minta Google untuk review kembali, umumnya review dari Google itu butuh waktu 7 hari. Jadi dari kemarin memang ada yang banyak sekali yang tanya kapan aplikasinya rilis, kapan aplikasinya itu bisa digunakan untuk bekerja. Dan sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena memang peraturan dari Google Play Store sendiri itu lumayan ketat gitu. Dan kita mau menjamin aplikasi kita itu udah benar-benar utuh bisa digunakan nanti untuk bekerja. Dan dari pengujian aplikasi ini, kami sangat butuh feedback dari teknisi-teknisi AC saat ini mengenai aplikasi kami. Sehingga nanti proses ini tuh bisa dilaksanakan. Nah, secara garis besar, cara kerja sistem teknisi AC1 itu, seperti yang tadi udah dibilang ya, itu mirip Gojek atau enggak Grab. Nah, kalau misalnya ada dari teman-teman pernah jadi driver Gojek atau Grab, pertama-tama itu status aktif kerja sebagai teknisi AC1 nanti di aplikasi itu perlu dinyalakan. Yang kedua, jadi kalau misalnya udah dinyalakan, nanti teknisi AC itu bisa dapat order dari customer yang order dari aplikasi lain. Nah, yang kedua, jika teknisi AC menerima order dari customer langsung, mereka bisa langsung terima pesanan. Dan ini sistemnya itu cepet-cepetan. Jadi anggapannya kalau misalnya yang order itu ada di sekitar lokasi teknisi, itu bisa langsung diputuskan, entah mau diterima pesanan atau tolak pesanan. Kemudian setelah terima pesanan, karena sistem aplikasi kita itu adalah melayani secara langsung, jadi setelah diterima, teknisi AC itu harus langsung menuju lokasi pengerjaan. Nah, setelah sudah sampai lokasi pengerjaan harus langsung dilakukan di lokasi. Boleh dengan nanti klarifikasi customer dulu, oh AC yang mana nih, terus masalahnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah pengerjaan itu sudah selesai, kita mengharapkan teknisi AC itu untuk menjelaskan kembali kepada customer. Oke, AC ini sudah selesai kami cuci, dan masalah-masalah yang tadi sebelumnya itu sudah teratasi, dan ya sudah, kalau misalnya selesai, ya udah uang diberikan langsung oleh customer, dan order bisa dinyatakan selesai melalui aplikasi. Kalau misalnya dari gambaran besar ini masih belum dapat, kira-kira cara kerjanya seperti apa sih? Kita bisa tunjukkan melalui video berikut ini. Nah, untuk yang bagian kiri ini adalah sistem order yang dilakukan oleh customer, yang kanan itu adalah dari teknisi. Nah, kalau misalnya nanti dari customer udah order, nah dari teknisi itu bisa langsung terima pesanan. Nah, setelah sudah menerima, diharapkan nanti teknisi itu perlu mengkonfirmasi melalui WhatsApp, lalu mengkonfirmasi bahwa ini orderannya emang benar dari customer ini, lokasinya di sini. Nah, setelah sudah sampai, nanti sudah selesai semua proses dan lain-lain, laporan akhir itu harus ada. Jadi anggapannya kita harus ngasih tahu, oke, ini layanannya udah selesai kita kerjakan, keadaannya sekarang sudah seperti ini, dan lain sebagainya. Dan masing-masing dari teknisi dan customer itu bisa sama-sama ngerating. Cuman bedanya, rating dari customer ke teknisi itu bisa dilihat oleh teknisi itu sendiri, sedangkan rating customer dari teknisi ke customer itu nggak bisa dilihat oleh customer. Oke, next. Dan apa aja sih layanan AC yang ada di AC1? Dan jujur saat ini baru ada satu yang utama, yaitu cuci AC. Kenapa nggak ada perbaikan AC? Kenapa nggak ada isi freon dan lain sebagainya? Padahal di sini kami yakin bahwa emang teknisi AC yang bergabung bersama kita itu sudah sangat profesional. Waktu itu juga sempat saya lihat di chat banyak banget diskusi mengenai layanan tersebut. Namun faktanya 90% masalah AC seperti kurang dingin, bocor dan lain sebagainya, seringkali itu bisa selesai hanya dengan cuci AC yang benar.
Dan juga kita nggak bisa secara akurat cek freon atau ampere kalau misalnya AC masih kotor. Tekanannya pasti aneh, ampernya juga pasti tinggi. Jadi standar kita di AC One ini adalah semua AC itu kalau bisa harus dicuci bersih dulu. Baru kita bisa cek masalah utamanya jika ada. Oke, mungkin sekian untuk penjelasannya. Untuk agenda kita hari ini, kita ada 3. Yang pertama, kita mau download aplikasi teknisi AC One di Play Store. Yang kedua, daftar akun di aplikasi teknisi AC One. Dan yang ketiga, verifikasi identitas sebagai teknisi AC. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, diharapkan untuk dipersiapkan untuk handphonenya, karena kita nanti bakal kasih link Google Play Store, terutama bagi yang sudah mendaftarkan emailnya melalui Google Form kemarin, supaya nanti kalau kita kasih link, itu bisa langsung diakses. Nah, yang pertama, mungkin aku bisa minta tolong untuk dibagikan linknya ke chat Google Meet, dan juga kalau bisa di-share juga melalui WhatsApp bisnis biar teman-teman yang nggak bisa ngeklik nanti bisa diklik gitu. Mungkin boleh dicoba dulu ya. Dan perhatian juga teman-teman, setelah di-download, harap aplikasinya itu nggak di-uninstall. Kenapa nggak boleh di-uninstall? Balik lagi ke peraturan dari Google 14 hari pengujian aplikasi. Karena kalau misalnya ada di uninstall dan lain sebagainya, jujur itu akan menghambat kami dalam perilisan aplikasi kita secara resmi di Google Play Store. Jadi yang ini kasih waktu kepada teman-teman semua untuk download aplikasi teknisi AC One. Bila mana ada pertanyaan, silakan raise hand, silakan langsung berbicara. Saya mau tanya Mbak. Iya, boleh. Ya, saya Andika dari Surabaya mau tanya. Jadi gini, jadi selama 14 hari itu kita sudah bisa terima order ya? Oke, selama 14 hari itu, sebelumnya kan teknisi AC One ini kan aplikasinya belum rilis secara resmi ya. Begitu juga dengan aplikasi AC One untuk customer. Jadi selama 14 hari ini benar-benar pure digunakan untuk menguji aplikasi saja. Jadi teman-teman bisa terbiasa dengan apa yang ada di aplikasi kita, supaya nanti kalau misalnya udah ada order, nanti udah baru bisa digunakan. Tapi selama 14 hari itu pasti belum bisa ada order. Tapi bila mana kalau misalnya dari kakak sendiri pengen coba nih, oh kalau misalnya dapat order kayak gimana sih? Itu nanti bisa langsung hubungi kita aja. Begitu. Ya, jadi kan sebelum nanti hari ke-15 rilis ke customer kan, jadi kita ingin tahu nih. Jadi kalau misalnya kita dapat order itu nanti eksekusinya gimana gitu. Oh, oke. Betul. Oh, kalau misalnya untuk 14 hari ini, dari hari ini sampai ke depannya itu belum ada order, tapi nanti untuk hari-hari selanjutnya nanti kita akan informasikan kembali melalui komunitas. Supaya nanti kita bisa klarifikasi, oh ini benar order dari customer atau emang kita lagi ngetes gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Maksudnya kita secara kalau bahasa Jawanya etok-etok pura-puranya itu kita dapat order, jadi kita bisa ternyata seperti ini kalau dapat order, nanti step-stepnya yang dilalui harus seperti ini kan kira-kira gitu. Jadi nanti ketika aplikasi rilis kita sudah nggak kagok lah, ibaratnya nggak gugup gimana gitu. Oke, paham. Kita berniat untuk melakukan hal tersebut sih. Jadi kalau misalnya nanti ada tes, nanti mungkin kita akan buat meeting lagi dengan beberapa orang yang lebih tertutup. Jadi kita bisa tahu feedback dari rekan-rekan sekalian itu seperti apa. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada pertanyaan. Mau tanya. Boleh. Saya dari Samsudin dari Bekasi. Nah, dari aplikasi AC One ini itu menggunakan poin-poin tertentu nggak? Kayak misalnya kita harus bayar payment untuk ngambil pesanan orderan seperti itu. Oke, jadi di AC One sendiri, ini pertanyaan bagus ya. Karena di AC One sendiri, kalau misalnya dari yang kita bikin, itu setiap order itu harus menggunakan namanya 1 poin teknisi AC One. Dan untuk sekarang ini, kalau misalnya dari teman-teman nanti daftar di aplikasinya, kita udah kasih free, terutama untuk yang ikut tester ini sebanyak 10 poin AC One. Jadi 1 order itu bisa menggunakan 1 poin. Jadi totalnya nanti teman-teman bisa ambil 10 order. Nah, cara dapetin poin itu seperti apa sih? Untuk sementara kita cuma bisa terapin dengan cara teman-teman buat kasih ke teknisi-teknisi lainnya yang belum bergabung ke AC One bisa pakai referralnya pada saat mendaftar nanti. Jadi nanti
dari kakak sendiri sama teman kakak yang nanti gabung itu masing-masing akan dapat 1 gitu. Oh gitu, Belum berarti bisa sistem kayak poinnya itu belum bisa dibeli untuk sekarang. nah kalau berarti belum bisa apa poin itu belum dari paymentnya gitu ya kita beli gitu. Tidak Biasanya ada, kan tidak ada. tidak ada ya berarti ya. Yes, Soalnya kan betul. kayak maaf ya, kayak mitra sejasa kan harus ada poinnya nih kan. Kita harus ngambil orderan tuh harus misal kita beli poin berapa kan. Orderan itu 6 poin misalnya 180.000. Begitu atau tidak ya sistemnya? Kalau kita itu pure 1 poin itu emang buat 1 order. Jadi mau ordernya misal dia cuci AC cuma 1 AC atau cuci AC ada 3 AC, tetap 1 order itu cuma 1 poin. Dan sekarang gitu. 1 poinnya itu emang belum bisa untuk dibeli gitu. Jadi emang kita baru pure kasih sama undang teknisi-teknisi AC lainnya yang ingin bergabung. Tapi kalau untuk maaf saya potong. Tapi Boleh, kalau boleh. untuk misalnya pembayaran terhadap customer ke teknisi bagaimana? Seperti apa? Ataukah secara langsung atau transfer lah atau dari aplikasi? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga. Oke, jadi kalau misalnya konsepnya kita saat ini adalah penghasilan ya biaya layanan AC yang ada itu akan dibayar langsung dari customer ke teknisi AC langsung. Umumnya kita menganjurkan untuk menggunakan uang tunai. Tapi kalau misalnya dari teknisi lebih mudah untuk transfer dan lain sebagainya itu kami persilahkan gitu. Jadi sesuai harga yang ada di aplikasi, nanti customer akan bayarkan langsung ke teknisi AC seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Hanya Ada pertanyaan lainnya? bikin tanya saya Boleh. untuk zona area layanan untuk para teknisi atau mitranya ibu ini. Kalau misalnya kita ngambil ke area daerah DKI Jakarta boleh nggak? Bukan sesuai domisili. Gimana, sorry? Suaranya agak mendem. Saya kan tinggal di Jakarta Pusat, Bu. Yes. Saya mau ngelayanin untuk daerah seluruh DKI, apakah boleh dari asuhan ini? Oh, oke. Gini. Jadi di aplikasi kita ini kita udah set secara langsung ambil order di sekitar kita. Nah, untuk jaraknya kira-kira berapa jauh? Itu kita set 40 km. Jadi kalau semakin ramai nanti kita kini semakin ya, untuk saat ini kan karena teknisi AC1 sekarang kan masih terhitung masih belum terlalu banyak lah ya. Jadi kita masih set jaraknya itu besar gitu anggapannya. Jadi kalau misalnya emang dari kakak sendiri nanti udah dapat order nih meskipun jauh gitu, itu boleh kakak ambil aja gitu. Karena kalau misalnya di luar dari lokasinya kita, itu kita tetap nggak bisa terima order seperti itu. Satu lagi boleh, Bu? Tanya, Bu. Kenapa? Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Jadi kalau untuk AC1 ini khusus layanannya AC aja? Iya, kalau untuk saat ini kita masih fokusnya di AC, layanan AC-nya baru cuci AC. Tapi nanti ke depannya kita akan tambahkan layanan-layanan lainnya. cuci AC-nya ada 3. Iya, Untuk gitu. syarat apa boleh kayak itu tambahin untuk layanan ini gitu? Oh, kira-kira kalau misalnya dari kakak sendiri ada nggak layanan yang kira-kira perlu ditambahkan nih setelah cuci AC? Ada perlu tambahan lainnya gitu, supaya kita nanti bisa bantuin teknisi-teknisi AC juga gitu. Ada layanan tersebut. Kebetulan saya teknisi multi talent bisa semua. Apa, sorry? Kebetulan saya layanan terima semua, Bu. Oh, terima semua ya? Ya, pompa air, listrikan, cuci, Tapi kalau masih itu boleh tambahin, Bu, untuk layanan. Oke. Nah, ini yang kita bilang sebelumnya. Ya? Oh, maaf ya, sebentar saya potong dulu. Kalau misalnya untuk soal keahlian, kita nggak ragu lah untuk teknisi AC yang bergabung pasti jago-jago semua dan keahliannya itu jauh daripada yang kita bayangkan. Cuman untuk sekarang ini kita masih cuci AC dulu karena kita mau menguji dulu apakah aplikasi kita ini tuh bisa menjangkau customer dulu atau enggak. Dan juga mau teknisi AC ini terbiasa dulu dengan aplikasinya kita. Sehingga nanti kalau misalnya kita udah nambahin layanan dan lain-lain, oh nanti dari teknisi AC1 ini nggak akan bingung lagi gitu loh. Tapi nanti kedepannya bisa kita tambahkan. Tapi terima kasih juga feedbacknya. Boleh saya tanya? Boleh? Yang mana dulu nih? Boleh.
tanya Bu, kalau per unit nyuci AC berapa biayanya Oke. dari customer? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau untuk cuci AC sendiri di sini kita ada 3. Jadi ada cuci AC standar, cuci AC premium, dan juga cuci AC overhaul. Nah, untuk harga yang paling standarnya di bawah cuci AC split itu di 75.000 ya, kalau nggak salah 75.000. Oke, terus habis itu kalau untuk yang premium itu kita pakai cairan pembersih khusus AC yaitu AC Flash Etherm itu di 90.000. Sisanya itu untuk overhaul berapa? 200.000 lebih ya kalau nggak salah. 250.000 itu. Tanya satu lagi Bu. Oke, boleh. Kalau AC inverter ada perbedaan nggak harganya untuk standar AC inverter? Oh, oke. Kalau misalnya untuk cuci sendiri kita masih standar sih. Dan awalnya patokan kita masih split inverter sama split sama kan ya? Sama dari setengah PK. Kita kalau untuk unit sementara cuci dari antara setengah PK sampai 2 PK setengah, kita patok harga tetap untuk sementara. Jadi per unitnya 75.000. Jadi kalau teknisi ini mau pakai si konsumen ini kita tawarkan mereka mau pakai pembersih, jadi ketemunya yang premium harus pakai obat, kita cas tambahan lagi, biayanya tambahan berapa? Kalau misal pakai obat jadi tambah 15.000 jadi 90.000. Ya, jadi tambah 15.000 per unit. Jadi satu botol pembersih dari AC Fast itu 1 liter itu bisa dipakai untuk sekitar 10 sampai 12 unit AC. Jadi yang 1 liter itu tinggal dimasukin ke botol untuk yang semprotan burung itu, yang untuk spray. Nah, tinggal disemprotkan di bagian evaporator supaya merata. Ditunggu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Habis itu baru kita steam. Cara kerjanya kayak gitu. Maaf Pak, mau tanya. Ya. Nah, kalau untuk AC premium itu kan katanya pakai cairan. Nah, itu cairan itu dari mana ya? Kalau boleh saya tahu. Atau kita beli sendiri atau di stok dari sana gitu? Gini, cairan itu sendiri itu dari perusahaan kita. Itu namanya AC Fast Etherm. Jadi kalau yang jangkauannya jauh dari distributor bisa cari di toko online. Toko online itu menjual AC Flash merek Etherm, nanti ditunjukin di grup aja sayang. Apa? AC Flashnya Etherm. Oh iya, boleh. Ya. Jadi bisa dicari di online Pak. Kalau memang Bapak posisinya dekat distributor kayak di Jakarta, ada bisa mendekati atau di Bekasi. Contohnya yang di Bekasi Bapak daerah mana Pak? Saya Bekasi, di Bekasi Selatan Pak, Pekayon Jaya. Nah, kalau di Bekasi Bapak bisa mungkin lebih dekat ke toko Sankyo. Oh, Sankyo. Ya, Sankyo Cipinang itu bisa, atau Family Teknik yang agak kecil, atau Family Teknik mungkin bisa di sana. Atau kalau mau ke arah daerah Salemba itu di toko Akyun mungkin kenal nggak dengan toko Akyun itu? Kalau untuk Tangerang gimana Pak? Ya, di daerah Salemba. Terus daerah mana lagi? Ada? Tangerang. Di Tangerang bisa di toko Vivi Tangerang bisa. Di Mitra Pratama juga ada. Toko-toko. Jadi kalau memang ada masalah dengan untuk mendapatkan AC Plus, bisa info ke grup, nanti kita bisa arahkan ke distributor mana. Sekalian tanya Pak untuk masalah apa tadi obat itu bikin korosi nggak ya ke evaporatornya? Nah, yang kedua itu harganya berapa Pak? Gini, khusus untuk AC Plus Etherm itu adalah AC Plus yang tidak menggunakan bahan asam, satu-satunya. Jadi kalau kita disemprotkan ke bagian evaporator, contohnya yang Bluefin atau Golfin yang LG gitu, warnanya tetap akan sama. Tidak merubah. Jadi kalau Bapak pakai merek yang lain yang mengandung asam, itu warna asli dari evaporator yang memang sudah dibikin dari pabrik itu untuk proteksi korosi, itu warnanya akan hilang total. Jadi yang biru atau yang gold langsung putih gitu loh. Betul. Nah, terus ada jeleknya lagi kalau dia bahannya itu kena lantai atau kena keramik yang bahannya berdasar dari asam, itu
akan menghilangkan warna warna yang apa namanya yang seperti ya, namanya yang mengkilat itu. Karat. Bukan. Biasanya kalau keramik itu kan ada satu lapisan glossy-nya itu. Ya. Nah, kalau kena cairan yang asam, itu glossy-nya langsung hilang, langsung butek, nggak bisa balik lagi. Terus untuk AC juga yang jenisnya yang ada covernya ini, contohnya kayak gini kan ya, kelihatan nggak ya? Yang Panasonic ini, sama Mitsubishi. Nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan. Ya, jadi kayak AC ruangan kita ini kan ada cover plastik kan. Cover plastik itu kan ada warnanya glossy mengkilat gitu. Jadi kalau kena cairan kita aman. Jadi tidak membuat warna jadi kusam. Gitu. Berarti aman dari korosi ya, Pak? Aman dari korosi karena dia berbahan dasar basa, bukan asam. Gitu. Oh, basa. Terus keuntungannya bagi customer kalau pakai obat itu apa ya, Pak ya? Nah, jadi kalau konsumen itu pakai itu satu, dia punya apa namanya kotoran yang di AC itu yang membandel itu langsung lepas, Pak. Jadi langsung total bersih. Oke, siap ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Harganya berapa ya, Pak ya? Itu variatif, Pak, dari toko. Kisaran antara sekitar 15, 16 sampai 20.000 kayaknya sih di market. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Baik. Untuk masukan juga, Kak. Jadi nanti kan itu bisa online selama 24 jam ya? Bisa. Nah, apakah nanti ada perbedaan antara jam pagi dengan jam malam? Harga kita bedain. Nanti kalau misalnya untuk sekarang sih masih belum ada perbedaannya, tapi kita akan set. Jadi mana jam yang emang banyak orang mau atau mana yang sebetulnya udah di luar jam kerja gitu. Ya, di luar jam kerja nanti kita set harga yang khusus karena memang permintaan khusus. Yes, betul. Iya, terutama biasanya weekend kan hari-hari rame ya, Sabtu sama Minggu. Oke, gitu aja. Baik, terima kasih atas masukannya. Sebentar. Nah, kalau tadi yang untuk nggak bisa linknya, apakah boleh disampaikan kembali alamat emailnya apa? Karena untuk bisa download sendiri, makanya kita di Google Form itu sempat minta alamat email yang sebenarnya valid dan digunakan di Google Play Store. Karena kalau misalnya enggak, itu dia biasanya nggak muncul, sama emang nggak bisa dicari. Alamat linknya ada di email atau bagaimana? Oh enggak, kalau misalnya linknya itu kita tadi udah kasih. Cuman biar nanti dari rekan-rekan bisa download, itu kita perlu masukin alamat emailnya yang dikasih melalui Google Form kemarin. Jadi kalau misalnya alamat emailnya kita nggak masukin, nanti nggak bisa dilihat. Karena ini makanya masih pengujian tertutup. Kalau tertutup, kita harus minta emailnya satu-satu. Itu mau nggak mau soal link Google Play Store. Nggak mau izin masukan nggak? Yes. Mungkin langsung teknisnya aja Kak, caranya dikasih tahu gitu Kak. Oke, langsung boleh. teknisnya gitu loh. Oke. Kalau kita takut tadi mau bahas teknisnya masih ada yang ketinggalan. Kita ini dulu ya, kita lanjut dulu ya biar nanti teman-teman pada tahu cara daftarnya gimana, verifikasinya gimana. Ada yang udah di-download kah sebelumnya? Boleh tahu siapa aja yang sudah berhasil? Saya udah berhasil. Emailnya harus sama Play Store. Kenapa? Emailnya harus sama Play Store. Ya, jadi bisa harus sama yang Play Store. Betul. Tadi juga sama juga nggak bisa awalnya, cuman pas di Play Store saya buka, Gmailnya saya ganti sesuai yang isi di form bisa. Nah ya betul, harus yang seperti itu betul. Terima kasih buat jawabannya. Okay. Ini masuknya di mana ini linknya? Oh, linknya coba kita copy lagi ya di sini, sama kita kasih kembali di. Bisa dicoba ya, ada di yang grup obrolan santai. Oke. Nah, nanti sembari teman-teman download, bagi yang udah download bisa lanjut ke bagian pendaftaran akun ya. Nah, untuk pendaftaran akun sendiri, silakan. Izin tanya, Bu. Ya.
foto profilnya nantinya kalau kita buat sementara bisa diganti kan ya nanti? Buat sekarang belum bisa kan ya? Belum bisa diganti. Karena itu kita perlu buat verifikasi nanti. Oh gitu. Tapi yang penting ada muka ya? Ya, yang penting ada muka sama kalau bisa formatnya itu 1:1. Jadi nanti masukin aja gambarnya, nanti bisa di crop. Pilih yang 1:1. Dan perlu diperhatikan pas fotonya harus muka teknisinya ya, nggak bisa muka karakter. Pokoknya pas foto ini nanti bakal bisa dilihat sama customer Asewan. Betul. Kalau mukanya tetangganya nggak bisa ya Kak ya? Kenapa? Mukanya temennya nggak bisa ya? Waduh, nggak bisa dong. Kalau temen teknisi boleh. Nggak bisa masuk linknya nih. Masih belum bisa ya? Masih belum bisa. Soalnya kan kalau link itu kan warna biru biasanya kan kalau untuk dikirim itu kan baru bisa bisa diklik. Nah ini tidak ada warna birunya, jadi nggak bisa diklik seperti itu. Bisa nggak coba? Tadi kan ada yang pesannya cuma ada link, di copy, habis itu coba ke Google Chrome, di paste untuk linknya. Bener. Itu harus begitu sih, mau nggak mau kalau nggak ada yang biru-biru. Iya. Kalau biru-biru gitu biasanya dikopas aja Bang linknya terus kirim lagi ke grup, ntar jadi biru biasa. Bisa. Thank you buat jawabannya. Bagi yang belum bisa menemukan aplikasinya, boleh kasih emailnya lagi, boleh melalui grup, boleh melalui personal chat, biar kita bisa tambahin. Maaf, Bu, kan saya kemarin daftar pakai nomor yang satu lagi. Nah, tapi ini saya masuk grup pakai nomor yang lain gitu maksudnya. Itu bisa ditukar nggak dari nomor yang ini yang saya nomor yang saya masuk grup ini saya mau pindah ke nomor yang saya daftarin gitu. Bisa Bang, report aja ke boleh, grup. Boleh. Bisa kok, bisa. Tapi sebenarnya untuk nomornya sendiri kita perlunya itu sebenarnya buat daftar ke akunnya. Jadi kalau bisa gunakan emang tetap satu nomor itu gitu. Waktu nanti jadi teknisi Asewan. Kira-kira ada wacana nggak untuk temu wicara gitu, temu kader atau ketemu mitra sekaligus pengenalan produk terkait AC Plus tersebut? Oke. Kira-kira ada? Untuk sementara sih belum ada ya. Cuma kalau Bapak boleh chat WA ke saya nggak apa-apa. Saya kan ownernya yang punya item. Jadi kalau Bapak mau nanya item. Tapi pernah di FSPG apa ya? Panasonic itu Pak ya? Produk saya dipakai Panasonic ada, LG ada, semua produk ada pakai merek saya. Mungkin Bapak juga tahu kali. Pernah pakai merek? Iya, kalau nggak salah lagi itu sempat ada pengenalan di situ dah. Udah lama belum? Udah sih. Udah lama ya? Ya mungkin ada kali. Lupa juga. Udah. Kemudian ada beberapa bulan yang lalu pada saat KTAJ Ultah juga keluar tuh datang tuh kalau salah dari AC Plus tuh. Ada ya? Kalengnya merah ya? Ada yang warna merah ada yang hijau, ada putih ada. Oh gitu. Ya. Kalau merek item ya pasti dari perusahaan kita Pak. Iya. Belum pernah pakai atau gimana? Udah sih kan lagi itu free kan pada saat ulang tahun. Iya. Oke, sip. Izin Pak. Ya. Ini kan saya baru bergabung ya di Google Meet. Ya. Ini perihal untuk perekrutan teknisi, ini sistemnya mitra atau karyawan ya Pak? Mitra Pak. Jadi Bapak kalau join di tempat kita sama seperti Bapak buka usaha sendiri Pak. Oke. Jadi kita ini hanya tempat untuk Bapak ambil order. Jadi kita kumpulkan satu aplikasi. Jadi si konsumen tuh nggak bingung gitu loh, mau nyimpen tukang AC A, B, C, terus harga yang variatif. Jadi kalau kita di Asewan kita tentukan harga, teknisi yang bekerja langsung gitu loh. Dan selesai ya silakan pembayarannya
langsung ke teknisi, nggak lewat kita. Jadi kita tidak potong pembayaran daripada si teknisi, nggak seperti aplikasi yang lain gitu loh. Dipotong 30%, akhirnya demo gitu kan, kita nggak ada di sini. Jadi kita pure untuk tempat si teknisi ambil order gitu loh. Ya, makanya dulu kan saya pernah di salah satu plafon juga Pak. Ya. Ya, mungkin Bapak tahu KNC Pak. Ya. KNC. Iya. Oke. Nah, gimana tuh? Oh, kalau KNC kan itu sistemnya 50-50 Pak untuk alat. Nah. Ya. Tapi sama kondisi juga. Jadi perusahaannya tuh siapin alat gitu ya? Iya. 50-50. Tadi kalau di tempat kita itu pure 100% dari teknisi alatnya. Kita hanya bantu tempat Bapak ambil order. Jadi kalau Ya, Bapak paham. Jadi kalau Bapak sekarang udah buka servis sendiri, lagi ramai ya nggak usah diambil di Asewan. Jadi kalau memang ternyata kurang kerjaannya mau ambil di aplikasi Asewan ya monggo silakan gitu loh. Jadi istilahnya Berarti aplikasinya maaf Pak. Ya. Berarti aplikasinya bisa di on offin ya Pak? Nggak pure 24 jam. Bisa. Bapak kalau mau ambil order kapan, Bapak tinggal buka aja. Jadi istilahnya kalau Bapak memang kerja juga sama perusahaan lain, ya nggak masalah. Tapi pas pulang kerja, Bapak ada waktu lagi mau terima order, punya alat sendiri, Bapak bisa kerjain lagi sendiri, gitu loh. Kemudian maaf, secara prosentase Pak, prosentase hasil itu berapa ya kira-kira untuk si mitra, kemudian untuk si penyedia jasa itu berapa ya secara persentase? Gini Pak, karena tadi kan penjelasannya pure ya, keterangan tadi makanya jangan sampai rancu kami semuanya bahwa aplikasi itu diadakan dan dibuat itu awalnya untuk teknis semuanya gitu, katakanlah gitu. Awalnya memang teknisi Asewan ini berdiri memang untuk membantu teknisi cari order. Karena saya juga merasakan sekitar 25 tahun yang lalu itu kan posisi sama juga tuh. Kita buka tempat servis, harus melayani servis dan harus tiap hari itu menuhin teknisi kita supaya kerja. Kalau nggak kerja kan nggak dapat duit toh. Iya. Nah, makanya ini teknisi yang di Asewan yang join ini kita nggak terima pembayaran ke perusahaan. Kenapa? Itu supaya teknisi itu bisa terima uang langsung full. Nah, tapi untuk sementara ini kan memang kita tidak terima untuk jual beli poin. Jadi poin ini kita nggak jual beli. Jadi Bapak tinggal sebar ke teman-teman. Nah, kalau komunitas udah cukup lumayan bisa jalan, nah nanti baru kita ada hitungannya tuh sistemnya kayak gini, sama, tidak ada terima uang dari teknisi. Jadi si teknisi itu boleh bekerja ngambil order di tempat Asewan selama dia poinnya ada. Tapi kalau poinnya nggak ada, nanti kita kasih kredit poin gitu loh. Paham ya Pak? Paham. Ya. Ada lagi? Maaf Pak, saya mau tanya, tadi kan kata mbaknya 10 poin, berarti setelah 10 poin itu anggaplah 1 poin 1 customer, setelah 10 kita nggak bisa ngambil lagi, seperti itu ya Pak ya? Masih bisa Pak, Bapak bisa sebar link lagi ke teman-teman, jadi kan sebar link kan dapat poin toh. Yes. Nah, jadi Bapak bisa sebar link lagi ke teman install nih, setelah install Bapak dapat poin gitu loh. Sorry, klarifikasi dulu, bukan cuma install, tapi waktu pendaftaran itu harus menggunakan referral. Jadi kode referralnya itu harus dipakai. Iya, itu maksudnya. Iya, kalau install kan ntar salah paham. Benar. Boleh lanjut lagi aja sebentar ya. Gimana lagi? Lanjut Pak. Sama ini Pak, untuk perihal itu sistemnya kita dikasih server atau seperti ojol Pak? Gini Pak, Bapak kan download nih di Play Store, nanti kalau udah rilis Bapak tinggal download, nanti habis itu tinggal ambil order sesuai lokasi, persis kayak Gojek ya. Nanti ada notifikasi masuk, misalnya Bapak dalam range-nya 20 km. Nah, ada order, cepetan aja teknisi yang mana bisa ambil gitu loh.
Proses Ya. sistem bidding Pak ya? Ya, Bidding, seperti bidding gitu ya? ya mirip-mirip kayak gitu dah. Pokoknya yang cepet dapat, ya udah jalan kerja gitu loh. Iya, cepet-cepet ngebid aja gitu. Ya, betul betul. Ini memang belum bisa registrasi ya Pak ya? Maaf ya. Ya. Ya, boleh dikasih lihat nggak? Dia nggak bisa registrasi karena apa? Apakah datanya udah dimasukkan semua? Saya udah masukin email, nama, nomor handphone yang sesuai di daftar kemarin. Tapi pas submit itu nggak bisa ya. Tetap aja masih di alamat yang sama. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada masalah yang seperti itu, kalau lihat di screen ini itu harus di back lagi, harus masukin OTP lagi, kemudian masukin nama, email, dan pas foto. Karena untuk pengisian seperti ini tuh punya waktu, OTP kapan expirednya? 5 menit ya? Iya, sekitar 5 menit. Jadi kalau misalnya udah lewat 5 menit itu tuh dia nggak bisa submit. Jadi coba di back lagi, nanti submit lagi untuk data-datanya. Baik-baik, saya coba. Iya. Jessica, izin tanya Kak. Yes. Iya. Jadi kan tadi kan kita ada dikasih 10 poin dulu ya, 10 poin. Setelah itu kita kalau mau dapat poin lagi kan kita harus sebar link ya. Katakanlah nih ya. Katakanlah saya nggak mau sebar link nih, saya 10 poin. Itu terus caranya gimana Kak supaya dapat itu selain dari sebar link itu loh? Untuk saat ini belum ada cara lain selain daripada membagikan kode referral itu. Jadi ngajak mereka insta dan daftar menggunakan kode referral. Selain daripada itu, gitu. poin lagi. Iya, betul. Oh, jadi kalau oke. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Jadi ada temen nih, saya kasih link itu ya, saya sebar link ya. Terus dia install, terus habis gitu dia pakai kode referral itu. Nah, itu kita langsung dapat poin ya Kak ya? Iya, sudah langsung dapat poin. Oh, iya. Oke. Oke. Sebentar ya, benar. Masih banyak yang terkendala ya untuk pendaftaran aplikasi sama download aplikasinya. Kalau saya udah bisa sih Kak. Udah bisa didaftarkan juga berarti? Ya, ini masuk ke register cuman ya. Bentar, saya coba itu ya, pakai nomor saya ya. Oke. Ini ada mau kode nanya, referralnya, misalkan... harus masukkan kode referral siapa ini? Oh, kode referral saat ini juga usah dimasukkan dulu, langsung lanjut aja. Oh, saya? Iya. Boleh Kak tadi yang tadi bertanya, silakan. Maaf mau nanya. Ya. Kalau misalkan kita ajak orang nih, ya kan, kan harus regis dulu kan? Yes, betul. Apa nggak usah? Kan download aplikasi harus registrasi dulu atau nggak usah? Ya. Oh, harus registrasi. Jadi kalau misalnya kita mau dapat poin juga dari ngundang teman teknisi lainnya itu harus registrasi. Kalau nggak bisa nggak registrasi nggak dapat. Siap. Iya, tapi harus registrasi. Yang harus registrasi itu siapa, temannya ya Kak ya? Yes, betul. Teman yang juga teknisi AC. Iya, jadi misalnya dia jadi setelah install kode referral habis itu registrasi ya Kak ya? Ya, betul. Oh enggak, sorry. Baru kita registrasinya itu sekalian dengan kode referral tadi yang ada di layar referral opsional. Jadi temennya Kakak tuh harus masukin di situ kode referralnya. Oh iya. Oke. Tapi dia nggak perlu sampai dapat customer kan Kak, cuman sampai registrasi aja ya? Iya, betul. Oh iya Kak, ini aku udah bisa nih Kak. Udah masuk daftarnya ya berarti ya? Iya, udah masuk daftarnya nih Kak. Udah di-submit datanya? Belum, masih fotonya saya belum, saya itu besok aja Kak. Oh, oke. Baik. Tapi nanti ada fitur editnya nggak ini ya? Misalnya mau ganti foto gitu gimana? Oh, untuk saat ini belum ada, karena kita butuh itu untuk verifikasi. Jadi pastikan foto yang digunakan, yang dimasukkan ke dalam data ini emang udah proper untuk dilihat oleh customer. Oh, yang terbaik ya Kak ya? Ya, betul. Untuk yang daftar, apakah ada yang udah berhasil?
itu sudah berhasil sih. Tinggal lanjut ke verifikasi data. Upload Oke. Puji Tuhan. Oke. Dan bagi teman-teman yang masih daftar, yang download, nanti bisa lanjut lagi di grup, langsung bilang aja kendalanya seperti apa, nanti kita bantu. Kalau bisa di grup yang bagian lapor bug ya, sama diskusi. Jadi kita bisa tersentralisasi semua masalahnya ada di situ. Nah, kemudian untuk nextnya sendiri, kalau misalnya teman-teman udah pada daftar, silakan verifikasi. Kan harusnya udah ada tampilan untuk verifikasi, diklik aja buttonnya, habis itu ikuti arahan-arahan yang ada di situ. Untuk itunya semua harus diupload ya Bu ya, mohon maaf. Kayak KTP, SIM. Iya betul, itu untuk tahap verifikasi identitas saja sih Kak. Jadi kita tahu kalau misalnya emang yang daftar ini benar orang ini gitu, tapi bukan mewakili orang lain. Oke, kalau misalkan kita cuma KTP aja, SIM-nya nggak ada, gimana Bu? Itu nggak bisa sayangnya untuk sekarang. Oh gitu, jadi harus semua ya? Iya, karena kalau misalnya SIM ini kita perlu karena untuk jarak order yang bisa diambil kan lumayan besar ya, dan nggak mungkin cuma dengan jalan kaki atau kita menggunakan transportasi lainnya, itu kan lumayan lama. Jadi kita butuh teknisi yang sudah punya kendaraan juga, seperti itu. Kalau kendaraan sih pasti punya ya, cuma kalau SIM belum tentu ya. Waduh, itu yang bahaya. Ya, kalau orang Indonesia mah SIM mah nanti aja. Nah itu kalau dari kita sendiri kita wajibin ada SIM supaya kita nantinya ada kenapa-napa takutnya kita nggak bisa urus lah gitu, kita nggak bisa bela takutnya kalau nggak ada SIM. Kalau saya malah kebalikannya Kak, saya ada SIM A, ada SIM C, tapi KTP saya di Semarang, soalnya KTP saya itu sudah IKD, udah digital. I see. Kalau misalnya gimana ya? Ada yang digital, di screenshot aja untuk KTP ya, nanti tinggal langsung masukin aja Kak, sesuai yang ada. Ada fitur itu ya, upload lewat galeri ya? Upload gambar, jadi nggak harus langsung foto. Asik. Kalau SIM kalau nggak ada nggak bisa ya Mbak? Iya, untuk sekarang masih belum bisa, karena kita butuh teknisi yang bisa langsung OTW ke lokasi, otomatis kan berarti harus teknisinya punya kendaraan. Itu. Kalau kendaraan sih ada Mbak, tapi kalau SIM-nya nggak ada. Nah itu kita khawatirnya kalau misalnya nggak ada SIM, takutnya ada apa-apa, kita takutnya nggak bisa urus. Seperti itu. Kak, kalau terverifikasi nggak ya? Kenapa? Kalau KTP-nya retak sama ngeblur bagian fotonya terverifikasi nggak ya? Ngeblurnya separah apa? Yang penting kelihatan mukanya sih Kak. KTP kan bisa dicetak. Nggak kelihatan. Oh iya gitu. Iya. Pak, kalau terkendala masalah KTP, kemarin juga saya punya KTP masalah itu. Kita tinggal ke kelurahan bawa KTP kita, udah dicetak lagi langsung, nggak bayar sama sekali. Iya, prosesnya 7 hari kerja Pak sekarang. Lah, kok bisa? Saya langsung pergi, langsung selesai loh. Kelurahan saya katanya 7 hari kerja, kalau mau lebih cepat 3 hari kerja by aplikasi Alpukat Jakarta namanya. Oh gitu. Iya. Urus bisa nggak ya? Kenapa? Kalau pakai fotokopiannya? Oh, fotokopi nggak masalah sih. Bisa nggak? Kalau jelas sih nggak apa-apa. Kalau misalnya jelas nggak apa-apa sih Kak. Oh gitu, saya coba dulu kali ya? Iya, dicoba dulu aja, Coba aja nanti apa-apa. akan diperiksa kok. Oke, baik Pak. Yuk, masih. Maaf Kak, ini untuk foto diri sama KTP kan aku KTP-nya digital nih, gimana ya? Ada ini nggak ya, bentar. Ini juga bentar. Ada device lebih nggak ya, jadi untuk KTP digitalnya bisa KTP terus nanti bisa difoto. Iya. Paling mau Ya. Gitu ya, jadi aku pakai IKD itu kan, aku foto pakai itu ya. Ya, difoto sama temanku ya misalnya ya, foto sama temanku terus. Oh ya. Oke. Yang penting ada fitur upload lewat galeri ya. Iya, ada kok. Oke, siap. Oke, siap. Ini mereka coba dulu aplikasi, nanti kasih feedback apa gitu. Jadi udah feedback aja. Sambil jalan. Mbak, mau nanya lagi dong, kalau SIM-nya nyusul bisa nggak Mbak?
SIM-nya nyusul bisa, tapi untuk verifikasinya akan tertunda. Jadi kita belum bisa cek dulu sebelum SIM-nya itu ada. Tapi kalau misalnya mau verifikasinya nanti, mau urus SIM-nya dulu nggak apa-apa. Karena kan emang kita hari ini kan masih belum beroperasional. Tambah 7 lah, jadi 21 hari kira-kira belum beroperasional. Jadi kalau misalnya mau diurus dulu, verifikasi nanti nggak masalah kok. Masukan Bu. Ya. Kalau saya boleh menyarankan, ini kan bukan aplikasi ojol ya Bu ya. Iya. Dan itu kan maksudnya ke pribadi ya Bu ya. Ya kalau boleh toleransi ya Bu ya untuk itu, kecuali memang KTP. Kalau KTP itu memang identitas Bu. Seperti itu. Memang kan jujur nggak semua teknisi itu yang SIM-nya aktif. Oke. Semua SIM aktif ya. Oke. Itu jadi pertimbangan kami juga sih. Terima kasih untuk feedback-nya. Nanti akan kita diskusikan kembali mengenai SIM ini bisa ditoleransi atau tidak. Nanti kita akan kembali ya. Terima kasih. Enggak, itu dari suara sana nggak apa-apa. Sebentar. Masih belum ada aplikasinya di tablet. Harus melalui HP ya. Ada yang masih terkendala untuk tadi dari segi download dan pendaftaran. Tadi soalnya yang download itu harus dari Play Store menggunakan email yang terdaftar. Kalau misalnya ada terkendala bisa nanti dibantu share screen aja, nanti kita pandu dari sini. Masih terkendala kah untuk download dan daftarnya? Kalau misalnya masih terkendala silakan di chat aja di Google Meet, nanti kita pandu. Kak izin masukan nggak? Ya, boleh. Mungkin bisa nggak di bypass dulu nih verifikasinya. Jadi kan teman-teman teknisi sekalian biar tahu nih aplikasinya tuh seperti apa sih gitu. Bisa nggak nanti diurusnya kemudian gitu Kak? Oh, oke. Jadi kita biar pada tahu dulu nih aplikasinya seperti apa sih gitu kan. Oke. Sebelumnya thank you buat masukannya. Cuman kalau misalnya untuk bypass si verifikasinya itu sendiri, itu saat ini masih belum bisa. Karena kita sendiri kan, mungkin kita percaya sama kemampuan teman-teman teknisi AC. Cuman kita harus verifikasi identitasnya terlebih dahulu di awal gitu. Meskipun kita percaya sama kemampuan teman-teman, kita juga perlu ada prosedur yang harus diikuti lah anggapannya. Jadi mohon maaf banget untuk sekarang masih belum bisa gitu. Ini udah jadi prosedurnya kami untuk tahu identitasnya ini apakah benar atau tidak gitu. Dan apakah secara pengalaman itu bisa bergabung bersama kami atau tidak, seperti itu. Jadi kami mohon maaf banget untuk yang seperti itu belum bisa untuk di bypass. Kalau saya gini Kak ya, kalau saya sih oke-oke aja ya. Kalau misalnya harus ada KTP sama SIM itu nggak masalah kalau saya. Cuman ada bagusnya nanti dari pihak teknisi aplikasi itu kayak memberi notif. Jadi kalau ingin join ke teknisi One itu harus punya KTP sama SIM gitu biar. Mungkin bisa dikasih tahu lebih dahulu ya supaya nanti teman-teman siapin dulu ya. Oke. Iya Kak. Oke. Baik, masukannya diterima. Terima kasih banyak. Yang tadi juga thank you juga. Saya belum masuk WhatsApp di grup WhatsApp. Waduh, sebelumnya udah sempet masuk ke WhatsApp channel dan isi form belum? Karena untuk yang masuk ke grup WhatsApp-nya sendiri adalah orang-orang yang sudah ini. Oh, sudah. Oke. Udah masuk ke WhatsApp community-nya berarti belum ya? Boleh di chat pribadi melalui WhatsApp bisnis, nanti kita bagikan untuk linknya. Oke. Selanjutnya mungkin nanti kalau dari teman-teman masih mau verifikasi nggak apa-apa, silakan verifikasi. Nanti kalau misalnya ada yang kendala download aplikasi dan lainnya juga tidak masalah. Dan mungkin kita lanjut dulu aja kali ya. Dan ini mungkin sebelum penutup,
kita mengharapin dari rekan-rekan sekalian kita bisa besarin komunitas ini bareng-bareng supaya kita pengen juga pelanggan tuh tahu Asewan itu apa dan tujuannya kita itu apa gitu. Dan untuk menjangkau itu kita harus terdengar jauh lebih kencang dari yang sekarang. Dan untuk saat ini kan yang baru tahu adalah teknisi-teknisi yang tergabung dari WhatsApp channel, teknisi yang tergabung di WhatsApp community, dan juga yang ada di Google Meet ini. Dan di sini kami sangat butuh bantuan dari teman-teman sekalian sebagai teknisi Asewan pertama untuk like, follow, dan juga share di sosial medianya kita, di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan juga di YouTube. Oke. Sebagai penutup, kita mau ucapin terima kasih buat teman-teman sekalian. Kita tahu waktu teman-teman itu sangat berharga dan kalian yang hadir di sini itu adalah sebagai angkatan pertama dari fondasi kita dari kesuksesan Asewan. Asewan di mana untuk customer dan teknisi Asewan untuk teknisi Asewan. Terima kasih sebelumnya. Kalau misalnya masih ada masalah dan lain sebagainya, silakan diajukan langsung melalui Google Meet ini. Oke? Halo Kak, mau tanya lagi satu Kak. Itu kan tadi di notif kan ada gini kan, apa namanya? Kalau yang ikut briefing kan nanti dapat benefit tersendiri kan Kak. Itu gimana Kak? Oke. Nah, untuk benefitnya sendiri sebenarnya melalui poin yang kita kasih. Jadi poin yang kita kasih itu jauh lebih besar daripada yang nanti join belakangan Kak. Untuk sekarang kan kita kasih gitu, ya. Tapi nanti untuk yang joinnya belakangan kita akan kasih kurang dari 10 seperti itu. Oh, misalnya nanti untuk yang gabung dari Sebarling itu nggak sampai 10 ya? Enggak. Dan kalau bisa jangan disebar dari sekarang. Karena ini kan gitu ya. tertutup. Oh, jadi untuk angkatan yang pertama ini lebih dari 10, kalau yang selanjutnya kurang dari 10 ya? Ya, betul. Oh ya Kak ya. Terus ada benefit lain Kak? Kira-kira apa ayam geprek atau gimana? Waduh. Biasanya kalau orang habis meeting kan lapar Kak. Waduh. Anda juga bisa beli ayam geprek ya. Untuk saat ini sih masih yang dari poin Asewannya aja sih Kak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kalau misalnya dari Bu, izin bertanya Bu. Ya, boleh. Saya udah daftar, cuma nggak punya SIM, gimana Bu? Nah itu untuk SIM sendiri, enggak. Bentar ya, kalau misalnya untuk SIM sendiri, kita harus punya SIM-nya dulu, karena itu udah bentuk dari verifikasi identitas di teknisi Asewan. Jadi kalau bisa nanti SIM-nya boleh diurus dulu. Ini kan untuk operasional juga belum jalan, sekitar 21 hari lah kurang lebih. Jadi boleh diurus dulu, nanti baru bisa verifikasi lagi. Jadi harus ada KTP, harus ada SIM, harus ada foto diri plus KTP, seperti itu.